rekan-rekan yang masih di belakang segera naik ke atas panggung. Ini kan urusanku. Lah kok kene kok kon manut media iki lho. Untuk Mas Saiful Jebuk, monggo segera merapat ke barisan rekan-rekan sahabat-sahabat kita. Masih tetap semangat? Pasti semangat? Terima kasih untuk rekan-rekan dulu. Untuk Cak Tri panggilan nanti mu Cak Tri. Marimu delentimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman para penggiat-penggiat anti korupsi yang ada di Nganjuk. Kita menginginkan adanya birokrasi yang bersih, tidak adanya atau meminimalisasi kegiatan-kegiatan perilaku korupsi yang ada di Nganjuk. Seperti yang kita inginkan, yang kita upayakan bahwa Nganjuk harus bangkit, Nganjuk harus bersih dari para korupsi yang ada di SKPD, di OPD yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kita demikian dari LSM Mapak, dari Galak, dari penggiat-penggiat anti korupsi, entah itu perorangan, individu maupun kelompok-kelompok yang kita siang ini bergabung untuk memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih juga untuk bapak-bapak keamanan dari Polres, Kodim, dari Satpol PP dan semua elemen yang saat ini, siang ini berkontribusi, dari teman-teman media juga, dari teman-teman LSM yang lain juga. Kita bersatu padu untuk Nganjuk bersih. Nganjuk bersih dan Nganjuk bersih. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pak PLT Bupati bahwa Nganjuk ini harus bangkit dari keterpurukan. Mungkin dari teman-teman yang akan mengisi acara ini nanti persatu dari Mbak Jenuri dari Galak ataupun dari LSM apa Pak Priyono. Kita di sini di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk bahwa kita saat ini mencermati ada kecurangan-kecurangan, ada manipolitik ataupun monopoli yang ada di dalam Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Adanya indikasi kecurangan dari bantuan sosial, BPNT, dari e-warung dan lain sebagainya nanti akan kita perdalam, nanti akan kita uraikan dengan masukan-masukan dari teman-teman juga. Untuk itu mungkin yang akan menyambung sambutan ini ataupun statement apapun silakan. Untuk Pak Yunuri, monggo ke depan. Apa langsung Pak Pri? Pak Puji, Pak Jen, monggo. Nah, di sini kita los saja, kita di sini adalah los, kita menyuarakan apa yang terjadi, apa yang menjadi polemik yang ada di masyarakat. Kita menyuarakan kejadian-kejadian, temuan-temuan yang kita dalami, yang kita temukan yang ada di dalam masyarakat, bukan inisiatif dari kita sendiri, tapi kita berangkat dari masyarakat. Monggo untuk Pak Pri. Selamat siang Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Kami dari LSM Mapak dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini ke depan kantor Dinas Sosial. Monggo Pak Napan supaya keluar untuk menyambut LSM Mapak dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi adanya dinas-dinas yang diindikasikan ada tindakan korupsi se-Kabupaten Nganjuk itu nanti didemo oleh Mapak. Monggo Pak Napan atau perwakilan dari Dinas Sosial
karena dinas sosial ini ditengarai syarat dengan tindakan korupsi, terutama bantuan orang miskin yang ada di Nganjuk ini. Jadi untuk dinas sosial bantuan orang miskin yang berwujud warung yang non tunai ini diindikasikan banyak penyelewengan. Padahal warung itu program yang terbagus, terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Piye carane pemerintah ini iso ngingoni wong miskin karena dampak dari pandemi COVID-19 yang ada di Nganjuk ini, terutama di Nganjuk. Ternyata apa? Warung ternyata Nganjuk itu bodong alias fiktif. Jeneng tok setiap desa itu ada. Ya jian ini dinas sosial. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk ada sekitar 330 warung. Setiap desa itu ada warungnya. Setiap desa itu mungkin desa yang luas ada 2, ada 3 warung sesuai dengan jumlah penduduk yang menerima, jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan warung. Ternyata apa? Semua sudah dikondisikan. Uang Rp200.000 bagi wong miskin itu sangat berarti banget. Iso tinggal belanja nempur beras, iso tinggal bayari listrik, iso tinggal tuku LPG 3 kilo, iso tinggal tuku telur, iso tunggu kebutuhan yang lain. Tapi ternyata apa? Semua itu bodong, semua itu fiktif, semua sudah dikondisikan oleh tim Dinsos. Semua dibelanjakan, itu dimanfaat. Diperkirakan tidak ada 200, diperkirakan hanya 150.000 per orang. Bayangkan setiap bulan itu menerima mulai tahun 2019 ada 78.850 kurang lebih. Tahun 2020 138.715 orang miskin. Tahun 2021 155.079 orang. Bayangkan itu kalau dikalikan jumlah seperti itu. Jadi uang yang rakyat kecil wong miskin itu yang dikorupsi itu hampir mencapai 200 miliar rupiah. Kami mohon kepada KPK, Bareskrim, Polri maupun Kejaksaan Agung segera ada tindakan tegas merangkap para maling di dinas sosial Nganjuk ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi masyarakat Nganjuk itu menunggu proses hukum supaya ini ditegakkan di Nganjuk. Karena apa? Wong miskin, barangnya wong miskin, wong miskin kok mentol ngentip, bangsat, memalukan sekali. Wis ora nyumbang malah ngentip, bajingan. Orang duwe rasa ngesak nih wong miskin, saeneke diuntal. Ada peluang, ada kesempatan disaut kabeh. Seperti inilah. Masang spanduk ya dimalingi. Ini kan tindakan bener-bener bahwa Dinsos ada dugaan maling bener. Nah, apa masang mapak, LSM mapak, masang banner kembali Jabuti, padahal itu juga sudah izin. Ada pemberitahuan kepada Satpol PP juga agak liar. Itu menunjukkan bahwa otaknya wong Dinsos ini wis kaya maling. Napa spanduk liyane kok gak Jabuti, Sini rai, Wis ora duwe pri kemanusiaan sama sekali. Monggo Pak Napan.
tolong ditemui LSM Mampang ini. Kalau tidak ada perwakilan dari dinas sosial, monggo. Ini masih ada 3 tempat yang nanti yang didemo oleh LSM Mampang nanti. Monggo segera keluar ini untuk memberi pengarahan sedikit, 2 menit cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Hari Anti Korupsi seluruh dunia. Kami ucapkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Dengan ucapan saya ini sekaligus Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk mengproklamirkan untuk korupsi besar-besaran. Yang mana yang dikorupsi adalah dana atau harta hak milik masyarakat miskin. Contoh diantaranya yaitu dengan adanya e-warung. Kalau kita hitung ratusan ribu person yang wajib menerima, tapi realisasi di lapangan tidak ada, bahkan laporannya fiktif. Kalau Kepala Dinas Sosial ingat waktu hearing di DPR kemarin, Anda saya suruh milih, pengen jadi Kepala Dinas apa leren? Nah leren tak omongin marhen, ben diganti, saya iso nyambut gawe. Kalau mempertahankan kamu tidak bisa bekerja, tidak bisa memanfaatkan, menyalurkan dana kepada orang miskin, leren wae. Kowe wis dadi pegawai negeri, wis oleh bayaran bulanan. Ora isa nyekel dinas sosial. Soale kowe nyekel dinas sosial yo ora entos, mbok gedhe nemu korupsi. Siapapun yang korupsi dinsos, semua yang koordinir adalah kepala dinasnya. Soal sing mangan gitu ora urus. Ini anak buahmu korupsi nek mbok pengen mesti wedi. Tapi faktanya di lapangan justru waktu hearing di depan DPR Anda membela anak buah Anda, melindungi bahwa anak buah Anda tidak melakukan korupsi. Tapi fakta di lapangan ada masyarakat yang terdapat menerima e-warung, tapi setelah dicek di ATM-nya tidak ada pemasukan uang. Terus sopo sing nguntaliki ini? Lebih terbukti lagi kemarin Menteri Sosial datang ke Nganjuk sampai gone dileh ping piro. Soalnya konangan. Pertama nang gor wedi dileh nang warung kopi wedi dileh nang gedung juang. Bagaimanapun Anda, batang tetap batang. Ini, apapun tutupan Anda tetap terbau oleh masyarakat. Jadi kepada Kepala Dinas Sosial Nganjuk, sesuai janji Anda waktu hearing di depan DPRD Nganjuk, Anda sanggup membenahi. Tapi saya tunggu sekian bulan, ternyata tidak ada pembetulan sama sekali. Bahkan malah merajalela. Terbukti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial kemarin. Ini. Jadi saya tahu Menteri Sosial datang ke Nganjuk kemarin dengan marah-marah, membawa bukti bahwa dana e-warung tidak disalurkan kepada yang punya hak, bahkan cenderung fiktif. Jadi saya sangat prihatin, seorang menteri manggone nang Jakarta, duwe data Nganjuk sapa sing gak nampa. Sapa sing nampa? Jumlahe piro? Dicairno piro? Menteri loro. Nah, kepala dinas ini kok dipertahankan. Oleh karena itu, nanti saya di depan pendopo akan menyampaikan kepada Bupati PLT untuk mengganti kepala dinas sosial Nganjuk. Soalnya udah betul nyambut gawe. Setuju? Harus kita ganti. Tapi jangan hanya diganti begitu saja, pertanggungjawaban perbuatan Anda di depan hukum. Bengkok ben di penjara. Nih, ben batu nih camat-camat yang di penjara kan. Nih, wong kowe dicontoni kaya ngono kok gak wedi, malah jarak. Nih, apa nek dadi kepala dinas ora sing wani? Sing wani ya iki lho. Wani ngelokne. Soalnya aku tau omong-omongan karo kowe nang ngarepe DPR. Tapi faktanya sampai hari ini, mana realisasi janji ini? Tidak ada. Bahkan malah merajalela korupsinya. Jadi sekali lagi, saya minta pertanggungjawaban
Kepala Dinas Sosial Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan program-program pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, khususon tentang e-warung. Jadi e-warung ini nilainya 200, Pak. Nek pabrik muni nilainya 150 kokean. Aku ngitung wis larang regane mu 140.000. Berarti 60.000. Ping 300.000 manusa iki. Atusan miliar diuntal kepala dinas karo anak buah. Soal bagiannya kepala dinas piro ora aruh bagiannya aku. Kan bagian yang jero kamar. Tuh. Oleh karena itu sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan program pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk di hadapan hukum yang berlaku. Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.